Halo saudara, selamat berjumpa dalam kisah Alkitab. Dan saat yang ini kita akan bahas tentang Yosua. Kitab Yosua menandai transisi dari kepemimpinan Musa kepada kepemimpinan Yosua. Kitab ini dimulai dengan kisah bangsa Israel yang memasuki tanah perjanjian dan diakhiri dengan menetapnya mereka di negeri itu. Yosua memang memiliki tugas yang sulit untuk diikuti, yaitu melanjutkan apa yang telah ditinggalkan oleh Musa. Namun, tantangan ini hanyalah permulaan. Yosua harus melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh Musa, yaitu membawa bangsa itu setelah 40 tahun di padang gurun menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah Kanaan, sesuai dengan janji Tuhan kepada para leluhur mereka bertahun-tahun lamanya. Saudaraku, dikatakan bahwa Musa hambaku sudah mati. Oleh karena itu, sekarang bangunlah seberangilah sungai Yordan ini dan engkau seluruh bangsa ini ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, yaitu negeri orang Israel. Dan ini terdapat dalam Yosua 1 ayat 2. Nah, kunci dari keberhasilan dari keseluruhan cerita ini ditemukan di sini dalam firman Tuhan kepada Yosua. Mereka akan memasuki negeri yang akan kuberikan kepada mereka, yaitu di sini dalam hal ini negeri Kanaan. Nah, Yosua tidak akan melakukannya sendiri, tetapi hanya melalui kuasa dan bimbingan Tuhan yang akan membawa bangsa itu masuk ke negeri itu. Satu generasi sebelumnya, jika mereka menaati perjanjian yang telah mereka sepakati. Sayangnya saudaraku, mereka tidak menaatinya, dan dengan demikian mereka harus menerima konsekuensi dari tindakan mereka. Faktanya adalah selama 40 tahun sebelumnya Israel telah menghadapi sisi negatif dari perjanjian tersebut. Karena pemberontakan mereka terhadap Allah, seluruh generasi dewasa yang mengalami keajaiban dan mujizat saat keluar dari bangsa Mesir, dari negeri Mesir, kecuali Kaleb dan Yusak, binasa di padang gurun. Jadi semua yang keluar dari bangsa Mesir, mereka itu binasa, kecuali Kaleb dan Yusak. Nah, mereka binasa di padang gurun. Jadi generasi yang lahir di padang gurun itulah yang masuk ke tanah Kanaan. 4 dari 5 kitab Musa mengisahkan bahwa apa yang terjadi pada mereka selama mereka mengembara di padang gurun. Saudara, kini di bawah kepemimpinan Yosua, generasi kedua siap untuk menghadapi tantangan untuk mewarisi tanah tersebut. Kemudian saudara, Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan mata seluruh orang Israel, "Kuatkanlah hatimu dan teguhkanlah tekadmu, sebab engkau harus pergi dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau harus membuat mereka mendudukinya." Dan saudaraku, Tuhan dialah yang berjalan di depanmu, dikatakan oleh Musa kepada Yosua. Ia akan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah bimbang. Nah saudara, janji-janji Allah yang diberikan kepada leluhur dan Musa akan segera digenapi. Karena ada suasana pengharapan dan kegembiraan, sebuah awal dan baru bagi bangsa yang telah lama menjadi tunawisma dan terusir dari bangsa Mesir. Allah telah setia membebaskan mereka dari perbudakan yang selama 400 tahun diperbudak di tanah Mesir. Dan dia pasti dapat dipercaya untuk menggenapi janji-janjinya mengenai tanah Kanaan itu. Saudaraku,
Tujuan utama dari kitab Yosua adalah untuk menggambarkan masuknya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Penaklukan tanah itu dan pembagiannya di antara suku-suku Israel. Tujuan ini mendasari pesan kitab ini, yaitu apa? Kesetiaan Allah, menekankan kesetiaan Allah terhadap isi perjanjiannya. Dalam kesetiaan Allah dalam menggenapi janji negeri yang telah diberikan kepada Abraham. Nah, saudara, kita akan menemukan bahwa meskipun kitab Yosua ditulis lebih dari 3000 tahun yang lalu, dunia yang kita tinggali saat ini tidak jauh berbeda dengan dunia Yosua dalam tantangan hidup rohaninya. Nah, kita mungkin menghadapi tantangan rohani yang mengancam keamanan kita, iman kita, dan pemenuhan misi kepada umatnya. Teladan Yosua pasti akan menginspirasi kita untuk mengklaim janji-janji Tuhan mengenai zaman kita dan untuk berhasil melalui kuasanya seperti yang dilakukannya. Semoga pelajaran dari kisah Yosua ini menjadi pelajaran juga bagi kita yang hidup saat ini, bahwa kita tetap setia kepada Tuhan dan Tuhan akan menggenapi semua janji-janjinya.